Siji loro telu ayo padha guyu, papat lima enem ayo padha mesem, pitu wolu songo ojo lali ndonga. Nah, kali ini agak beda sedikit. Walaupun minumannya itu sama, tapi paling tidak snacknya ini juga agak berbau-bau sedikit Eropa. Wow. Iya. Eropa tapi tetap ya seleranya ayam jago. Ya, walaupun cita rasa keluarga saya itu Eropa, tapi saya tetap memegang teguh budaya ketimuran gitu loh. Iya betul. Seperti kamu tahu nggak? Ini kan lagi ada acara G20. Oh di iya. Pulau Dewata. Saya malah bahas makanan ini loh. Oh iya. Tapi sebelum bahas makanan, Pak mantan RT tahu nggak berita kalau Bu Lurah itu terpleset dari tangga pesawat? Wow. Terus bagaimana kabarnya? Ya itu kan santer beritanya, kok Pak Lurah tidak menolong gitu, padahal ada linmas khusus yang dari bawah itu mau menolong, tapi memang dicegah oleh Pak Lurah, jangan dulu. Kok malah dicegah? Loh, ini memang menurut penjelasan dari anak Pak Lurah, memang ketika Bu Lurah terpleset itu dibiarkan dulu biar untuk menenangkan diri dan boleh ditolong dengan linmas khusus yang wanita. Gitu. Bukan berarti kalau Pak Lurah tidak sayang itu enggak, justru sangat cinta, sangat menyayangi. Kalau ada orang jatuh itu kita kan nggak boleh buru-buru untuk mengangkat atau supaya nggak panik juga ya kan. Betul. Seperti dulu istri Pak mantan juga pernah terpleset di kamar mandi itu. Iya. Wah, saya pengennya segera menolong toh. Wah, malah kebablasan. Sing nolong malah kesuruh ke depan. Waduh. Itu sebenarnya karena panik panik. Terplesetnya tidak seberapa, tapi karena Pak mantan RT panik, pengen nolong malah kedorong ke depan. Jidatnya Bu mantan RT dipinjol seperti Pak Pau gitu loh. Bener-bener juga ya. Ini G20. Ini kok pesawatnya Pak Lurah itu kok kecil sendiri. Pesawat Pak Lurah itu dibandingkan dengan pesawat-pesawat dari lurah-lurah yang lain itu. Iya, dari negara-negara lain itu pesawatnya besar-besar loh Pak mantan. Loh, kamu nggak tahu. Gimana? Lah, untung aja pesawatnya kecil. Bu Lurah jatuh jadi kan nggak pati sakit. Nggak pati sakit gimana? Pesawatnya gede jatuh. Oh iya. Iya kan? Segala sesuatu itu memang ada untungnya. Hikmahnya. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong kok pesawat Pak Lurah kita itu kok kecil sendiri, kenapa? Loh, karena itu kan tipe elit. Tipenya itu tipe untuk pesawat yang itu loh, jet pribadi. Nah, semacam itu. Sedangkan pesawat dari lurah-lurahan yang lain itu kan tipenya bis umum. Oh, begitu. Ya kan? Makanya besar. Gitu. Jadi kalau kecil itu kan lincah. Gede itu kan letoy. Ya belum tentu kalau gede itu terus letoy. Tapi ya gede, lincah juga ya banyak toh. Banyak gede lincah. Iya, tapi secara warna aja memang pesawatnya Pak Lurah itu terlihat pemberani. Wah, warnanya mencolok. Warnanya merah. Walaupun kecil tapi paling terlihat. Karena warnanya. Makanya ini Pak Lurah menjadi istilahnya ketua di acara itu. Iya, betul. Sampai orang-orang yang berwisata dari manca pun begitu ketemu Pak Lurah semuanya pada minta foto. Wow, ini wujud karisma dan pesonanya dari Pak Lurah kita loh. Oh iya betul. Dan tadi loh, makanan tadi loh. Saya selalu kepengen bahas makanan. Kenapa? Pak mantan RT itu di mana-mana yang dipikirkan makanan aja. Loh, makanannya gimana? Makanannya bukan yang bergaya-gaya Eropa seperti ini.
Lah acara itu makanannya apa? Padahal dikunjungi oleh berbagai kelurahan-kelurahan Manca. Itu malah makanannya khas dari tempat kita. Contohnya apa Pak mantan RT? Contohnya itu nasi uduk. Lah nasi uduk. Nasi uduk ya? Itu bukan nasi uduk atau bukan, tapi nasi uduk. Jadi Pak dimakan makanan khas dari RT Tengah itu. Bukan uduk. Iya, Pak. Beda, bukan uduk juga. Kalau nong kan uduk. Iya. Terus ada ayam bakar, juga ada tempe bacem. Yang warnanya coklat-coklat itu. Makanan khas kita pasti kalau disajikan makanan yang ala Eropa, orang-orang tamu-tamu yang dari Manca itu sudah terbiasa. Udah nggak gumun lagi. Nggak ada istimewanya, ya kan? Nah, harus disajikan makanan yang spesial dari tempat kita. Makanya makanan itu dijuluki makanan Nusantara. Karena diambil dari berbagai daerah. Di tempat kita, camilannya aja ya, itu namanya emping Aceh. Emang beda ya Pak mantan ya? Beda dengan punya kita ya? Ya beda namanya aja emping Aceh. Ada yang lain lagi. Ada lagi. Itu ada ayam bakar dari Maluku. Beda. Kalau malumu beda lagi. Tapi dari video yang beredar itu tamu-tamu dari Manca itu terlihat lahap sekali. Terlihat sangat menikmati. Kan pas sajian makan siang itu semuanya melepas jas. Itu yang mempelopori itu Pak Lurah kita. Pak Lurah kita melepas jas, melepas dasi sebelum masuk ke arena makan. Jadi kelihatan kalau bahasa Jermannya itu dokoh gitu ya. Bukan seperti itu. Di pulau itu, Pulau Dewata itu kan cuacanya cerah. Kalau pakai pakaian yang jas seperti saya ini kan jadi nggak leluasa gitu loh untuk menikmati kecerahan suasana itu sambil makan. Pak Lurah kita melepas jas, yang lain mengikuti. Pak Lurah-lurah dari Manca-Manca mengikuti. Jadi semuanya terlihat dokoh. Apalagi makanannya kan spesial khas dari tempat. Memang Pak Lurah kita itu ahli dalam hal-hal seperti ini. Ini istilahnya itu mempromosikan khasanah kuliner kita, tetapi tidak begitu terlihat. Dengan cara istilahnya mempraktekkan secara langsung atau memberikan contoh. Betul. Dan ini ngomong-ngomong kegiatan Pak Lurah kita itu kan banyak banget Pak mantan RT. Iya, sampai Ibu Lurah itu kecapean kan jatuh itu kan juga karena kecapean. Dia mendampingi Pak Lurah kemana-mana. Iya, itu adalah wujud istri yang setia. Karena di belakang suami yang sukses itu ada doa istri. Terus ini katanya pangeran dari negeri jauh sana itu juga datang, negeri UEA. Datang ke kampungnya Pak Lurah untuk meresmikan masjid. Pak Lurah itu dibikinkan masjid sama pangeran negeri UEA, negeri jauh sana itu loh. Kenapa kok sampai pangeran kerajaan UEA ini membangunkan masjid di tempatnya Pak Lurah? Karena ini adalah wujud istilahnya itu persahabatan. Bukan hanya diberikan masjid di sini Pak mantan RT. Di negeri jauh UEA sana, nama Pak Lurah itu juga dibuat jadi jalan. Karena Pak Lurah itu kebalik. gimana? Jalan di
negeri EUA itu ada yang diberi nama seperti namanya Pak Lurah. Nah, bukan itu. nama yang dijadikan jalan itu batu dan aspal ya. Bukan nama. Untuk Nggak kali ini Pak mantan RT ngomongnya bener. ya kan? Iya. Nanti kalau nama dijadikan jalan bagaimana ya? Pakai huruf-huruf gitu ya? Iya. Iya. Nah, Jalan itu diberi nama sesuai sama dengan nama Pak Lurah. Oh, iya. Oh, itu kan sebagai wujud bahwa Pak Lurah itu sebagai orang yang dihormati. Karena Pak Lurah ini dianggap menjadi tokoh yang bisa menjaga kerukunan dan perdamaian. Iya. Walaupun dicerca, difitnah, dimaki sana sini, tapi beliaunya tidak membalas. Iya. Sampai kenapa saya? Dia itu kan dianggap tokoh yang mempersatukan umat-umat gitu, yang saling berseteru. Betul. Tapi ketika Pangeran Negeri Jauh UEA ini datang ke kampungnya Pak Lurah, ini ngomong-ngomong kok para yang ngaku-ngaku cucu-cucu itu kok nggak ikut meresmikan ya? Cucu-cucu yang ada di sini. Kok nggak ada yang menyambut gitu ya? Itu kan bahkan masjidnya, tempat ibadahnya itu dibuat sama persis dengan masjid yang ada di UEA sana, Masjid Agung di UEA sana. Dibuat sama, istilahnya itu minika ngantur. Oh, bukan. Ukurannya cuma agak diperkecil. Nah, iya, namanya mini ngatur. Miniatur gitu loh. Bukan mini ngatur. Bukan, tapi semoga dengan adanya masjid yang diresmikan oleh Pak Lurah dan juga Pangeran UEA ini menjadi wisata religi. Warga Wisata toh. Kenapa? Lah itu tempat ibadah loh. Oh iya, maksudnya ketika kita beribadah itu hati kita seperti berwisata, senang, bahagia, betul. Menghilangkan kepenatan. Itu katanya tempat ibadah ini bisa menampung 10.000 umat. Loh, bayangkan. Dengan demikian nggak ada lagi orang-orang yang ibadah di trotoar itu. Nggak ada apalagi nanti bikin acara baca Al-Quran di trotoar juga, di pinggir jalan. Ini jelas-jelas ada tempat ibadah yang suci. Semoga kalau tempat ibadahnya itu bagus, juga akhlak warga kita itu juga bagus juga. Jangan mudah di divide et impera. Apalagi divide et impite. Kalau divide et impera itu kan politik adu domba. Ini politik adu ayam. Nggak boleh itu. Dilarang. Dilarang, makanya itu. Ini ngomong-ngomong, Pangeran Jauh dari negeri UEA ini kan juga diajak sarapan di rumahnya Pak Lurah. Oh iya. Ini sarapannya apa ya? Gua ya pasti kas di tempatnya Pak Lurah no. Apa ya? Makanannya ya sego gudeg paling. Bukan dong. Dari stafnya itu dibocorkan sop buntut. Buntut ayam? Ya bukan. Masa ya buntut kuda ya nggak bisa, ya buntut sapi. Buntut ayamnya wulu. Iya. Terus juga ada serabi. Juga ada jus jambu. Semua makanan khas tempatnya Pak Lurah dan kesukaan dari Pak Lurah. Oh iya, itu juga mempromosikan kuliner betul. di tempat Pak Lurah juga. Nah ini setelah peresmian itu kan Pak Lurah Raja UEA ini kan juga terus melanjutkan datang ketemu lagi di pertemuan 20 tadi loh. Tapi Presiden UEA ini ternyata juga membawa orang penting. Kalau pecinta sepak bola pasti tahu. Ternyata yang punya Manchester City itu kemarin juga ikut ke Solo. Juga bal-balan di tempat ibadah itu. Bukan, ikut meresmikan, mendampingi pangeran gitu loh. Sampai karena
yang datang itu Pangeran OEA itu kan membawa rombongan semuanya ganteng-ganteng, gagah-gagah, sampai ibu-ibu itu pada minta foto. Padahal yang diajak foto itu, mohon maaf ini, bisa dikatakan cuma linmasnya atau cuma sopirnya aja. Dikira pangeran, saya minta foto gitu. Padahal pangerannya di dalam sana gitu. Seperti itulah orang-orang kita itu seperti itu. Kalau ada orang dari manca terlihat bagus. Terlihat bagus. Padahal ya belum tentu dia itu. Tapi kalau orang kita yang datang di jauh sana ke luar negeri, apakah orang luar negeri itu juga minta foto dengan orang-orang kita ya? Iya. Dianggap makhluk aneh. Pak Mahathir pernah punya pengalaman. Oh loh, iya saya ke sana ke manca saya dianggap fosil. Ya, ini ngomong kita malah ngelantur kemana-mana. Pak Mantan mau kemana ini? Saya juga mau ke tempat ibadah itu, ke masjid itu. Loh, ini belum saatnya loh. Ini belum saatnya dan belum ada adzan loh. Lah Pak Mantan RT mau selfie. Wah. Di sana tempatnya bagus sekali loh. Instagramable. Ya nggak apa-apa. Yang penting jaga kesopanan, jaga kebersihan. Kalau dengar adzan langsung ambil air wudhu. Oh ya. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga